Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadir, NPM saya 1914370586. Mata kuliah saya Digital Forensik. Kelas KJK Reguler 2 Klaster 3 3A. Dosen pengampu saya Dr. Julham Sitorus M.Com. Saya akan menjelaskan apa itu komputer forensik. Komputer forensik adalah salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti ilegal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital. Tujuan dari forensik komputer adalah untuk menjabarkan keadaan kini dari suatu artefak digital. Istilah artefak digital bisa mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan seperti flash disk, hard disk, ataupun CD-ROM. Sebuah dokumen elektronik, misalnya sebuah pesan email atau gambar JPG, atau bahkan sederetan paket yang berpindah dalam jaringan komputer. Secara umum, kebutuhan forensik komputer dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, keperluan investigasi tindakan kriminal. Yang kedua, rekonstruksi dudukan perkara insiden. Yang ketiga, upaya pemulihan akibat kerusakan sistem. Yang keempat, keperluan memahami sistem ataupun berbagai perangkat digital. Saya akan menjelaskan bagaimana menjalankan tahap digital forensik. 1. Pengumpulan argumentation. Pengumpulan dan mendapatkan bukti-bukti yang mendukung penyelidikan. Tahapan ini berupa tahapan yang sangat menentukan karena bukti-bukti yang didapatkan akan sangat mendukung penyelidikan untuk mengajukan seseorang ke pengadilan dan diproses sesuai hukum sehingga akhirnya dijebloskan ke tahanan. Saya akan menjelaskan contoh kasus forensik di Indonesia. Penyelidikan cybercrime, Direktur Kriminal khususnya Polda Metro Jaya masih melakukan pemeriksaan digital forensik. Barang bukti milik para tersangka, perbuatan tidak menyenangkan, pemeriksaan dan pencucian uang melalui akun Twitter. Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan digital forensik. Cepat atau lambat, pemeriksaan tergantung besaran data yang dimiliki tersangka. Yang menyelidikkan keterbatasan alat sehingga waktu yang diperlukan untuk memeriksa menjadi tidak bisa dipastikan. Kami keterbatasan alat cloning dan data untuk data durability membutuhkan waktu sampai 2 hari untuk cloning saja. Penyelidikan kasus kejahatan di dunia maya. Lanjut, Hilarius akan melewati proses pemeriksaan digital forensik untuk melacak dan menemukan fakta terkaitnya kejahatan yang dilakukan pelaku dalam kasus, fakta yang telusuri berdasarkan pemeriksaan digital. Dari rekaman, ketika komputer laptop dan ponsel memiliki tersangka, bisa saja berbohong, tetapi jika sudah dibuktikan melalui pemeriksaan digital forensik, maka tersangka tidak akan bisa mengelak karena rekaman ketik dan catatan sebelumnya akan terlihat dia mengatakan tersangka tidak mengaku sebagai pemilik akun Twitter. Hilarius mengatakan kemungkinan adanya tersangka atau fakta baru akan terungkap jika pemeliharaan digital forensik telah rampung. Selain itu, penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat tersangka kasus Trio Macan 2000 sangat tepat karena tersangka melakukan melalui media sosial. Jadi bisa dikatakan penerapan UU ITE tepat, namun penyidik juga harus teliti menemukan fakta-fakta baru. Yang kedua, saya akan menjelaskan pemeliharaan preservation. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti yang ada termasuk pada tahapan ini. Melindungi bukti dari kerusakan, perubahan, dan penghilangan oleh pihak tertentu. Bukti harus benar-benar steril, artinya belum mengalami proses apapun ketika
diserahkan kepada ahli digital forensik untuk teliti. Kesalahan kecil pada penanganan bukti digital dapat membuat barang bukti digital diakui di pengadilan, bahkan menghidupkan komputer dengan tidak hati-hati bisa saja merusak atau berubah barang bukti. Seperti diungkapkan Peter Plummer, yang patut dipikirkan bahwa bagaimana ketika bisa menjamin kondisi komputer tetap seperti keadaan terakhirnya ketika ditinggalkan oleh pelaku kriminal, manakala komputer tersebut kita matikan atau hidupkan kembali, karena ketika komputer kita hidupkan terjadi beberapa perubahan pada file, waktu, akses, dan seterusnya. Sekaligus terjadinya beberapa perubahan pada waktu, akses, dan tidak ada lagi cara untuk mengembalikan recorder ataupun file-file tersebut kepada keadaan semula. Komputer dalam kondisi hidup juga tidak bisa sembarangan. Sebab ketika komputer dimatikan, bisa saja ada program penghapus atau perusak yang dapat menghapus dan menghilangkan bukti yang ada tertentu yang harus dikuasai oleh seorang ahli digital forensik. Dalam mematikan penghidupan komputer tanpa ikut merusak atau menghilangkan barang bukti yang ada di dalamnya, karena bukti digital bersifat sementara, valid, mudah rusak, berupa, dan hilang, maka seorang ahli digital forensik harus mendapatkan pelatihan training yang cukup untuk melakukan tahapan ini. Ya, saya akan menjelaskan analisis. Melakukan analisa secara mendalam terhadap bukti yang ada. Bukti yang telah didapatkan perlu dieksplorer kembali ke dalam sejumlah skenario yang berhubungan dengan tindakan pengusutan, antara lain siapa yang telah melakukan, apa yang telah dilakukan, contohnya apa saja software yang digunakan, hasil proses apa yang dihasilkan, dan waktu melakukan. Penelusuran bisa dilakukan pada data sebagai berikut: alamat URL yang telah dikunjungin, pesan email atau kumpulan alamat email yang terdaftar, program word processing. Ya, saya akan menjelaskan presentation, menyajikan dan menguraikan secara detail laporan penyelidikan dengan bukti yang sudah dianalisa secara mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di pengadilan. Beberapa hal penting yang perlu dicantumkan pada saat presentasi atau penyajian laporan ini. Yang pertama, tanggal dan waktu terjadinya pelanggaran. Yang kedua, tanggal dan waktu pada saat investigasi. Yang ketiga, permasalahan yang terjadi. Yang keempat, masa berlaku analisa laporan. Yang kelima, penemuan bukti yang berharga pada laporan akhir. Penemuan ini sangat ditekan sebagai bukti penting proses penyelidikan. Yang keenam, teknik khusus yang digunakan, contohnya password cracker. Yang ketujuh, bantuan pihak lain dan pihak ketiga. Saya akan menjelaskan mengapa digital forensik perlu dilakukan. Digital forensik diperlukan karena biasa data perangkat target dikunci, dihapus, atau disembunyikan. Forensik juga dapat dilakukan sektor swasta seperti penyelidikan internal perusahaan atau penyelidikan induksi. Penyelidikan khusus mengeksplorasi sifat dan dampak industri jaringan yang tidak sah. Saya akan menjelaskan apa itu triage tools. Triage forensik merupakan suatu praktek mencari komputer di lapangan yang bisa diprioritas sebagai bahan dalam menyelidikkan bila barang bukti ternyata
relaian dengan kejadian, maka komputer bisa dibawa ke lab dan kemudian melakukan bisa segera ditahan tanpa menunggu lama. Bila ternyata barang bukti tidak relevan, maka barang bukti komputer tidak perlu dibawa ke lab atau diajarkan saja di tempat kejadian. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana legalitas digital forensik. Lalu bagaimana legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penelitian menggaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridistik normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, makalah, artikel, literatur, serta hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubung dengan penelitian belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah. Hal ini berkaitan dengan adanya asas ilegalitas yang menyatakan bahwa tentang ITA dalam pasal 54 ayat 1, maka menggunakan data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta legalitas alat bukti elektronik dalam UU ITE dalam bab 3 tentang informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik secara penjelasan dalam pasal 44 dan pasal 5 UU ITE mengacu pada ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHP. Harus ada alat pengujian terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formulir dan persyaratan material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.